memasukkan air wuduk ke mulut dan ke hidung itu hukumnya wajib. Kalau kita menurut mazhab Imam Syafi'i, memasukkan air wuduk ke mulut dan ke hidung itu hukumnya sunnah. Jadi perbedaan yang sangat besar, yang sangat jauh antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau memasukkan air wuduk ke mulut dan ke hidung hukumnya sunnah. Sementara mazhab Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan air wuduk ke mulut dan hidung hukumnya wajib. Makruhatul wudu ini, kita berbicara sekarang tentang makruhnya wuduk. Wuduk sunnah, berwuduk sunnah. Di mana saja kita berwuduk sunnah. Kapan saja kita berwuduk sunnah. Kita batal wuduk, wuduk lagi, kita batal wuduk, wuduk lagi, kita batal wuduk, wuduk lagi, sunnah. Makruhatuhu katsiratan. Ketemu kan? Ya. Halamannya memang berbeda karena memang beda cetakan. Itu cetakan apa? Orang lelaki. Cetakan apa? Pasti ada bacanya di bawah. Hah? Talipu. Hah? Talipu. Talipu. Coba lihat. Oh, ta'lif itu pengarang. Ini sini. Ta'lif artinya pengarang. Nah, di sini ada. Ta'lifu artinya pengarang, karangan. Itu ta'lifu Fadilatul Ustaz. Itu ta'lifu artinya karangan. Kalau ini dari minhaj. Kalau yang lain beda cetakan otomatis beda halaman. Makruhatul wudu, makruhnya wudu. Tadi saya katakan bahwa berwudu sunnah, hukum asal. Tapi kalau kita mau sholat, wudu wajib. Kalau kita mau sholat, wudu wajib. Min bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau misalnya sholat wajib, maka berwudu hukumnya wajib. Makanya orang kalau misalnya mau sholat, dia nggak berwudu, dia nggak bersuci, nggak sah sholatnya. Ya, ada orang mau sholat tapi dia nggak bersuci, nggak berwudu atau nggak bertayamum, atau dia mempunyai wajib mandi, dia tidak mandi, itu tidak sah sholatnya. Atau misalnya dia ada orang punya najis, dia nggak cebok. Misal ada orang punya najis, dia nggak cebok, buang air besar misalnya, atau buang air kecil misalnya, nggak cebok, gitu. Buang air besar atau buang air kecil, tahu-tahu dia nggak cebok, kemudian dia sholat, sah nggak sholatnya? Nggak sah, walaupun dia berwudu. Kenapa? Karena dia tidak bercebok. Gitu. Jadi penting sekali kita cebok. Ya, kita kalau misalnya habis kencing wajib cebok. Gitu. Makanya dijaga kencingnya kita. Ada orang diadab di dalam kubur. Ketika itu baginda Rasulullah mengatakan ini orang di dalam kubur lagi diadab. Ya Rasulullah, apakah sebab dia tidak cebok? Ya Rasulullah, apakah sebab dia enggak cebok? Bukan. Sebabnya bukan karena cebok. Wailun lil aqibain. Celaka buat orang yang mempunyai kaki belakang di mana dia wudu tapi tidak diwudukan. Tengkuknya tidak diwudukan. Enggak kena wudu di tengkuknya. Tumit. Ya, tumitnya itu enggak diwudukan. Celaka. Wailun lil aqibain. Bagaimana kalau misalnya ada orang kencing tidak cebok gitu. Jadi kalau kencing wajib cebok. Itu orang buang air besar wajib cebok, dan ceboknya itu betul-betul bersih. Makanya tidak diperbolehkan kita buat laki, apalagi perempuan, untuk kencing atau buang air besar dalam keadaan berdiri. Gitu. Gak bisa tergambarkan kalau perempuan kencing dalam keadaan berdiri, nggak bisa tergambar. Gitu.
Minha di antara makruhnya wudu, takut saya meninggalkan sebelah kanan. Ini kalau misalnya kita mempunyai dua anggota, kemudian ada yang kanan, ada yang kiri. Tahu-tahu kita mendahulukan yang kiri dulu, baru yang kanan, itu makruh. Makanya banyak orang minum sebelah kiri, makruh. Kalau kebanyakan dia makruh, jadi haram. Gitu. Kita lihat aja, ini ulama ngamalin ilmu kan. Terkadang ada ulama minum aja dengan sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Bukan ulama itu namanya. Berarti itu dia ulama nggak ngamalin ilmu. Enak banget dia minum dengan sebelah kiri, asik betul. Gitu. Itu kita perhatikan yang sepele. Gitu. Apakah layak itu kita jadikan sebagai guru kita? Kalau dia tidak menjalankan sunnah Rasul, dia tidak mengagungkan sunnah Rasul, apakah layak dia jadi guru kita? Itu aja permasalahan. Enak banget minum dengan sebelah kiri. Wah, gitu. Makan pangsit enak banget sebelah kiri. Apalagi habis hujan-hujan kayak gini. Iya, makan pangsit sebelah kiri. Makan soto juga tadi dikatakan sebelah kiri juga. Atau minum, Allah asik betul dia minum sebelah kiri. Gitu. Atau ada sebagian orang sikat gigi sebelah kiri juga nggak boleh juga, pakai sebelah kanan. Atau nulis, ini banyak sekali nih orang nulis pakai sebelah kiri, gitu. Dia dalam istilah kata keyboard, gitu. Dia lebih mempergunakan sebelah kirinya, sebelah kiri lebih aktif daripada sebelah kanannya. Padahal sebelah kanan lebih istimewa daripada kiri, gitu. Kalau kiri ada tempat-tempat khusus yang untuk dipergunakan, contohnya untuk cebok. Jangan cebok dengan tangan kanan, cebok dengan tangan kiri. Memberi dari sebelah kanan. Jangan ada orang memberi dengan tangan kiri. Ini ada orang pakai tangan kiri memberi, ngasih duit atau ngasih barang, ngasih sesuatu dengan kanan kiri, nggak boleh. Gitu. Itu hal-hal sepele, tapi kita pahami bahwa dia berarti tidak menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma anehnya kalau misalnya itu terjadi kepada dai, kepada seorang ustaz, ya kan? Itu kan aneh. Kalau ada seorang ustaz dia minum dari sebelah kiri, makan dengan sebelah kiri, lebih aneh lagi. Emang nggak tahu hukum? Andai kan nggak tahu hukum, waduh, nggak layak dipanggil ustaz. Andai kan kau nggak ngamalin, akan dia ustaz. Yang lebih layak untuk ngamalin ilmu adalah mereka, orang-orang yang paham tentang agama. Jadi kita lihat hal-hal sepele dalam agama, tapi pengaruh dalam kehidupan. Jadi dalam berwudu kalau dia mempunyai anggota kanan dan kiri seperti tangan, kan tangan ada tangan kanan, ada tangan kiri. Kemudian kaki, kan ada kaki kanan, ada kaki kiri. Kalau dia wudu, tahu-tahu tangan kiri, makruh. Atau dia wudu kaki kiri, itu makruh. Tapi kalau pala, ada nggak pala kanan ada pala kiri? Badan ada nggak? Badan nggak ada. Badan nggak ada. Lagi pula badan nggak diwuduk. Ya, pala nggak ada pala kanan dan pala kiri. Kalau misalnya ada pala kanan dan pala kiri, dua pala. Ya, ibarat kalau dalam istilah bacaan ada bapak-bapak, dia baca bapak dua. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak dua, ibu dua. Insyaallah. Kepala cuma satu. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mempunyai anggota dua, tangan dan kaki misalnya, kemudian dia wudukkan sebelah kiri, makruh itu dia. Jadi kalau misalnya ada orang berwudu sebelah kiri, orang minum, makan, mengambil sesuatu, memberi sesuatu dari sebelah kiri, hukumnya makruh. Kau bingung? Kita lagi ngebahas ini, itu makruh. Bisa jadi haram kalau yang dia lakukan anak kepada orang tua atau murid kepada orang gurunya. Murid memberi sesuatu kepada gurunya sebelah kiri, atau anak memberi sesuatu kepada orang tuanya dari sebelah kiri. Yang tadi asalnya makruh bisa menjadi hati-hati itu jemaah. Kelihatannya kan sepele, tapi dapat haram.
Sama kedudukan seperti nyolong. Nyolong aja kalau misalnya ada pencuri, kita panggil pencuri apa namanya? Kita panggil apa? Maling. Haram kan? Kemudian banyak orang yang melakukan perbuatan haram juga. Contohnya memberi kepada guru dari sebelah kiri, memberi kepada orang tua dari sebelah kiri. Astagfirullahaladzim. Watarkul madmadati wal istinsyaqi, meninggalkan memasukkan air wudu ke mulut dan ke hidung, makruh. Tahu-tahu wudu muka. Walaupun dalam keadaan puasa, tetap memasukkan air wudu ke mulut dan ke hidung sunnah. Puasa Ramadan ini besok nih. Wuduin mulut dan hidung, sunnah enggak? Sunnah. Dengan batasan, jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam ya kasihkan dia. Batal wudu nih. Kalau mau wudukan ke mulut dan ke hidung melebihi dari batasan yang ada, otomatis kan masuk. Kalau masuk berarti batal. Jangan sengaja dia mewudukan sampai ke tenggorokan misalnya. Atau kalau tempat yang melebihi dari batasnya hidung, masuk air wudu sampai ke dalam hidung misalnya. Watarkut taslisi, dan meninggalkan menigak dalam berwudu. Kalau kita berwudu, sunnahnya berapa kali? Setiap anggota wudu 3 kali. Tangan misalnya, nih 3 kali. 1, 2, 3. Kalau meninggalkan menigak berarti makruh. 4, makruh. 2, makruh. Pokoknya kalau bukan 3 aja. Kalau 4 aja kelebihan makruh, kekurangan juga makruh. 1, kan kekurangan. Jadi melebihi batasan yang ada makruh, kurang dari batasan yang ada makruh. Kita mau wudukan muka 2 kali makruh. Mau wudukan muka sekali, ya makruh juga. Atau mau wudukan muka 4 kali, tetap makruh. Orang dia anjurkan 3. Karena kebalikan makruh adalah, kebalikan sunnah adalah makruh. Kebalikan sunnah adalah makruh. Kebalikan haram adalah wajib. Kebalikan yang haram adalah wajib. Kewajiban wajib adalah haram. Wahadi fil asli sunanun, inilah asal-asalnya sunnah. Jadi kalau kita wudu sebelah kanan, tangan kanan dulu, kaki kanan dulu itu sunnah. Berarti kalau dengan sebelah kiri makruh. Mewudukan, memasukkan air wudu ke mulut dan ke hidung itu hukumnya sunnah. Kalau meninggalkannya berarti makruh. Kita berwudu di setiap anggota wudu kita 3 kali. Berarti kalau 4 atau 3 atau 2 atau 1 makruh. Nah, bagaimana kalau tidak wudu? Lebih lagi. Kalau 2 aja bisa makruh, 1 makruh, bagaimana kalau dia meninggalkan memasukkan air wudu ke mulut dan ke hidung? Lebih makruh. Bahkan tadi dikatakan dalam menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, memasukkan air wudu ke mulut dan ke hidung hukumnya wajib. Kalau dia mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, nggak sah wudunya kalau begitu jadinya. Jadi penting nih. Jadi perkara wudu di antara perkara yang sangat penting dalam fikih yang sekarang kita belajar. Di antara yang sangat penting. Ini dulu belajar. Karena ini kan kita pasti kita amalkan setiap waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bahkan bukan hanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita mau ngaji, kita mau baca Quran, zikir. Apalagi kita mau Ramadan. Ya sebentar kita mau Ramadan, kita udah baca Quran dulu. Ya, mulai kita membiasakan baca Quran lagi, Quran. Mau zikir kan berwudu sunnah. Mau ngaji seperti sekarang kita berada kan sunnahnya wudu. Utubira tarkuha minal makruhati, dianggap makruh, dianggap meninggalkan yang sunnah. Minal makruhati itu diantara perkara yang makruh. Jadi kalau misalnya meninggalkan sunnah berarti makruh. Wa hunaka sunanun ukhra, di sana terdapat sunnah-sunnah yang lain dalam wudu. Lam yadhkuru tarkaha minal makruhati. Mereka para ulama tidak menyebutkan meninggalkan wudu tersebut di antara hal yang makruh. Ma'ana tarka kulli sunnatin makruhun. Padahal
meninggalkan segala sesuatu yang sunnah itu makruh. Ada juga, gitu. Ada juga meninggalkan hal tersebut tidak menjadi makruh. Padahal hukum asalnya meninggalkan yang sunnah adalah makruh. Wa lam yastadda alaihi talabu, yang sekira-kira tidak sangat untuk dituntut, fatarku khilaful aula. Nah, meninggalkan itu namanya khilaful aula. Bukan makruh, cuma khilaful aula. Lebih rendah daripada makruh. Khilaful aula lebih baik dia melakukan. Nah, gitu. Lebih baik dia melakukan, itu namanya khilaful aula. Kalau makruh emang makruh, ketahuan hukumnya. Tapi kalau misalnya lebih baik dia melakukan, itu namanya khilaful aula. Itu ada dalam istilah fikih khilaful aula. Khilaful aula. Wa minha al-wudu' min al-ma'ir rakidi, di antara hal yang makruh itu berwudu dari air yang tidak mengalir. Airnya tidak mengalir. Air sedikit tapi tidak mengalir. Kita wudu di situ makruh. Paham ya? Ada air tidak mengalir, kita wudu di situ. Apa? Ngembang. Ya, air ngembang. Air ngembang kita wudu di situ. Gitu. Itu makruh. Kemudian kalau kolom gimana? Kan kolom ada batasan. Kalau kira-kira tuh kolomnya 2 kula, kan nggak ngalir, nggak ada masalah. Kalau kolomnya 2 kula, 621 liter. 621 liter itu toren-toren yang ada di rumah-rumah biasanya berapa ratus liter? 200? Oh, berarti kurang. 621 liter, 2 kulahan. Tapi kalau misalnya kita lihat kolom-kolom yang ada di masjid-masjid kita tempo dulu atau musola-musola tempo dulu, lebih gak dari 2 kulah? Lebih. Lebih. Kita mandi di situ juga. Masya Allah, gitu kan? Bisa 1 meter kedalamannya, itu lebar, apa semua panjang, gitu. Lebih dari 2 kulah. Nah, itu nggak ada masalah. Itu kan nggak mengalir, iya, tapi kan banyak. Jadi kalau air banyak walaupun tidak mengalir tidak masalah. Contohnya kolom yang melebihi dari 2 kulah atau kali. Saya mau tanya jemaah, kali lebih dari 2 kulah nggak? Kirain jemaah puyeng. Atau laut? Nah, gitu, nggak ada masalah. Makanya kita wudu di laut nggak ada masalah. Walaupun di laut kita lihat ada bangkai. Bangkai banyak banget. Dari kali naik ke muara, habis dari muara ke kali, betul nggak? Dari kali itu kali ya, kali Bayoran Lama, kali Pesanggerahan. Habis itu ke muara Angke, habis muara Angke langsung mana? Ke laut. Itu kan udah dari kencing manusia, kencingnya udah semuanya tuh. Tapi kalau udah lari ke laut, cuma permasalahan laut kan udah lebih dari 2 kulah. Walaupun di situ banyak bangkainya, halal nggak jadinya? Halal. Kita ketemu ikan udah mati, ambil aja nggak apa-apa, kita goreng, kita masak. Untuk nyaur enak banget, insya Allah. Untuk buka puasa enak banget, enak kan? Enak. Perlu nggak izin dengan pemerintah? Nggak perlu, orang itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kecuali empang orang. Empang orang kita ambil, kita serampang tuh empang orang. Nah, kita masuk kemudian kita ambil, dosa. Itu kan empang orang. Ini laut nggak ada yang punya. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mempunyai. Atau dalam batasan negara, itu kita orang Indonesia ngambil ikan di Filipina ya nggak boleh. Itu hukum negara namanya kena. Atau orang Filipina ngambil melewati dari zona ekonomi eksklusif di lautan Indonesia ya nggak boleh, karena itu kena hukum negara. Kendi. Bukan. Wudu kayak kendi. Kayak kendi wudu. Karena
Padasan. Kayak kendi atau padasan kan nggak masalah, yang penting suci. Ya. Ya kan ketika ada orang berwudu pakai kendi, boleh nggak? Boleh kan suci. Kelapa. Pembahasan balik lagi. Namanya Edi. Kelapa. Kita ibaratnya aja turun lagi nih. Kita udah kuliah, justru masuk SD. Edi namanya. Persyaratan wudu air suci yang sudah kita bahas. Air suci dan mensucikan. Gak ada masalah. Karena memang dia dari luar, mungkin dingin kan. Belum ketemu bubur, belum ketemu kopi. Bisa jadi. Namanya Edi. Iya. Udah izin nggak dapet. Oh gitu. Ya, terus air suci mensucikan. Zatnya suci dan dia mensucikan untuk wudu dan mandi dan sebagainya. Ada suci tidak mensucikan. Suci dia. Air kopi ini saya minum. Suci kan? Suci. Kan tidak najis. Tapi tidak mensucikan, artinya tidak boleh buat mandi, tidak boleh buat wudu. Air kelapa suci. Air kelapa suci. Tapi boleh gak untuk wudu? Tidak. Boleh gak buat mandi? Tidak. Itu namanya suci tidak mensucikan. Ada suci mensucikan, ada suci tidak mensucikan. Nah itu pertanyaan bercanda aja. Sebenarnya udah ngerti. Iya. Nah, iya pura-pura. Pura-pura dalam perahu, padahal dia sudah tahu bukan tidak tahu. Bisa aja. Atau ngetes guru nih, jangan-jangan guru ngantuk. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita wudu pakai air kendi nggak apa-apa, air kendi suci, ya kan? Atau air guci. Baginda Rasulullah setiap waktu dibawa oleh sahabat tuh airnya lewat seperti sistem guci atau kendi. Di mana Rasulullah keluar pakai merah-merah kan malu-malu, ya kan? Astagfirullahaladzim, keluar kemana-mana pakai minyak wangi nggak pakai malu. Astagfirullah. Justru ini yang memang seharusnya dan sepantasnya diperlakukan buat suami, kenapa harus malu? Ibadah mah. Insya Allah. Ibadah. Jadi pahala yang mudah digapai oleh sang istri itu ngelayanin suami. Gitu. Mandi bareng. Nah, mandi bareng sunnah. Jadi Rasulullah bukan hanya mandi dengan Sayyidatul Maimunah saja, dengan istri-istri yang lain. Ya, mandi baginda Rasulullah. Ini baginda Rasulullah. Imamnya kita, memberi syafaatnya kita, zahir dan batin, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kekasihnya Allah. Apakah yang disebut dengan kekasih cuma sekedar melintir tasbih doang, kemudian nama istrinya enggak mempunyai mudah apa kepada istri sunnah? Atau mudah apa? Bahasa Indonesia ini mudah apa? Mencumbu istri itu sunnah. Ya, mencumbu berkata mesra kepada istri. Maka Allah, ayang, Masya Allah. Asal jangan dibilang ayang aus. Udah bilang ayang aus. Udah benar ayang, jangan bilang ayang aus gitu. Ayang, sunnah ayang. Ya, mau bilang ayang kayak apa kayak? Ayang beb. Ya, mau bilang ayang beb, mau beb apa semuanya. Yang penting itu ucapan indah. Gitu. Pahalanya besar. Ya, suami ngomong kayak gitu ke istri ngomong kayak gitu ke suami. Praktekin. Ya. Nah, istri, siapa? Oh, siapa? Edi lagi. Mama siapa? Ya, sama istri.
Alhamdulillah buat saya bilang. Enggak boleh sama orang lain dosa. Kalau sama orang lain dosa, ini apa Pak? Sama istri, khusus sama istri. Waqalat Maimunah tu Sayyidatuna Maimunah, beliau berkata, ini dalilnya, dalil. Irtasaltu min Jufna, aku pernah mandi di Jufna. Fafadalat fiha fadla, fafadaltu fiha fadlatan, kemudian aku sisakan bekas air mandi junubku. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah mandi, datang baginda Rasulullah di ember bekasku yang tasil, kemudian baginda Rasulullah mandi bekas mandinya Sayyidatuna Maimunah. Nah, ulama mengatakan kan bekas perempuan yang di sini istrinya nggak ada masalah. Kalau bekas perempuan lain itu yang jadi masalah. Gitu. Kalau rumah kita emang bekas siapa lagi kalau bukan istri kita, ya kan? Kecuali kalau kita mandi di rest area yang belum ketahuan laki atau perempuan, gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya bagusnya kalau misalnya kita mandi di rest area masih ada sisa bak yang ada di air, buang. Khawatir dia habis mandi junub. Paham nggak? Khawatir dia habis mandi junub. Kalau dia laki, kalau dia perempuan kan kita lagi bahas ya. Jadi permasalahan yang perempuannya itu istri atau bukan. Kalau istri nggak ada masalah. Kalau perempuan ini yang jadi masalah. Maksud perempuan bukan istri. Kalau di rest area kan kita nggak tahu, gitu. Tahu-tahu perempuan mandi situ lama juga. Kita nggak tahu dia mandi sunat atau mandi junub. Tahu-tahu kita masuk aja, tahu-tahu di situ bekas air. Bagusnya kita apa? Kita buang dulu, gitu. Bukan buang air. Beda, buang air artinya sakit perut. Salah pemahaman kalau buang air. Ponakannya gimana? Dari tadi salah mulu. Buang air, nanya buang air mulu sakit. Haula wala quwata illa billah. Loading. Tahu gak arti buang air? Buang kotoran mulu. Diare itu namanya buang air. Faqala al-ma'u laysa 'alaihi janabah. Kemudian baginda Rasulullah mengatakan air di sini bukan air junub. Artinya apa? Kalau bekas istri sendiri nggak jadi masalah. Dan apalagi itu kan istri-istri Rasulullah, beliau tahu bahwa ini air musta'mal atau bukan musta'mal. Paham nggak? Istri Rasulullah kan tahu hukum. Nggak bakal mungkin istri-istri Rasulullah kemudian habis mandi, kemudian beliau taruh tuh air yang bekas musta'mal, bekas ada di tempat bekas mandinya. Itu nggak mungkin. Rapi. Karena istri-istri Rasulullah betul-betul menjalankan syariatnya Rasulullah. Wali'anna ma'un tahurun, karena itu adalah air bersih. Istri Rasulullah, perempuan-perempuan paling istimewa, pimpinan surga itu adalah istri Rasulullah. Jazal lil mar'ati al-wudu' bih, yang boleh buat perempuan wudu di situ. Fajazal lil rajul, dan juga laki-laki boleh berwudu di situ. Tapi ingat, maka siapa? Istri. Dan istri yang tahu agama. Ini kalau misalnya istri nggak tahu agama, dia mandi wajib, baru tetesan pertama kena di mana? Di ember, itu yang jadi masalah. Ini kan istri-istri Rasulullah tahu hukum. Nggak ada masalah. Cuma permasalahan istri kita tahu hukum atau tidak. Jamaah, istri kita tahu hukum atau tidak? Kalau tahu hukum nggak ada masalah. Amat loh. Amat. Anak perempuan atau ibu. Ya betul, nggak ada masalah. Cuma permasalahan ibu kita dan putri kita tahu hukum nggak? Tahu, nggak ada masalah. Karena kalau tahu hukum berarti mandi dulu sempurna. Jangan kenakan ke ember, udah sempurna dan sebagainya. Kalau udah yang kedua dan ketiga nggak ada masalah. Mau pakai sampo kayak mau kita pakai sabun kayak nggak ada masalah. Ya, kan kita mempergunakan baju tubuh kita atau rambut kita dengan sabun atau sampo kan setelah mandi yang pertama, betul gak jemaah? Udah mandi pertama, udah dari awal sampai akhir udah penuh semuanya, udah sempurna, habis itu pakai sabun. Nggak ada orang mandi tahu-tahu langsung pakai sabun, nggak ada.
Jadi tuh kalau misalnya kita udah mandi secara sempurna dari atas sampai bawah, kan namanya udah mandi junub. Kalau udah mandi junub, habis itu pakai sabun boleh nggak? Lengkap, wangi, nggak ada masalah. Jadi kan ada kalau kita di YouTube, saya nggak mau kalau misalnya mandi junub dengan sabun, dia nggak ngerti berarti tentang permasalahan mandi junub. Dia nggak tahu tentang hakikat mandi junub. Yang disebut dengan mandi junub kan yang pertama kali. Yang pertama kali air kena ke muka, ke batasan tubuh kita dari atas sampai bawah, ke rambut-rambut kita semuanya dari atas sampai bawah. Yang tetesan pertama itu yang disebut dengan junub, mandi junubnya kita. Kalau kena ke ember atau kena ke gelas dan sebagainya, itu yang namanya mustakmal. Tapi kalau udah yang kedua kali, namanya bukan mustakmal lagi. Seperti kita wudhu. Yang anggota wajib untuk kita wudhukan muka misalnya. Tetesan pertama kemudian kita ambil di sini. Kita ambil di tangan kita. Itu namanya air mustakmal. Nggak boleh kita pergunakan lagi untuk mewudhukan muka. Namanya air yang sudah dipakai. Tapi kita udah wudhu 2 kali. 1, 2. Ya 1. Kemudian yang kedua kita ambil air di situ. Kita wudhuin ke muka. Boleh nggak? Boleh. Kan udah yang kedua. Yang wajib udah dijalankan. Tinggal yang sunnah. Paham nggak jemaah? Alhamdulillah. Nawaqidul wudu, baru yang membatalkan wudu. Permasalahan lain lagi. Kalau tadi makruhnya wudu dan yang sekarang yang membatalkan wudu beda. Beda jauh. Makruhnya wudu dan batalnya wudu. Nah, sampai sini bisa paham jamaah? Kalau nggak paham boleh bismillah untuk kita muzakar. Ya, Pak Abdul Hakim, bismillah. Kalau ada pertanyaan, bismillah. Tadi yang air menggenang itu kayak katanya kan makruh. Berarti masih bisa dipakai? Ya boleh, kan makruh. Kita lihat nih di jalanan. Zaman dulu kan banyak jalan yang berlubang-lubang. Ya genangan air. Emang genangan apa lagi? Aulah quwwata illa billah. Genangan air maling. Genangan air. Zaman dulu kan waktu saya kecil, tapi saya udah gede kayak gini, udah saya jarang jumpain jalan berlubang. Oke, jalan berlubang kita pahamnya. Hujan tiba. Emang tuh lubang nggak ada masalah, nggak bekas kencing kuda, nggak ada bekas kencing kebo dan sebagainya, kena hujan. Wudu di situ boleh nggak? Makruh. Ya. Boleh, makruh. Paham nggak jemaah? Ya. Boleh, cuma makruh. Kecuali kalau kita terpepet, ya Allah, mau ke masjid nggak ketahuan mana masjid, musola nggak tahu, ada genangan tuh. Air bukan genangan, air yang tidak tergenang, air yang cuma tergenang nggak bisa ngeliat ke sana sini. Tapi kita yakin ini bersih. Disebut dengan genang berarti kan airnya sedikit. Kalau air kali sih nggak ada masalah, kecuali kalinya yang bersih nggak ada masalah. Air laut apalagi nggak ada masalah. Ini air genangannya bersih, bukan kotor, bukan bau. Kita wudu di situ makruh, karena air tersebut tergenang. Kenapa disebut dengan makruh? Khawatir sebelum adanya air di situ tempat apa? Gupaknya kebo, gupaknya sapi, tempat bekas kencing, apa namanya di luar. Paham gak jemaah? Tapi kalau misalnya di padasan disebut kayak itu padasan air tergenang, tidak. Padasan kita, padasan yang kita ambil bekas cat atau guci dan sebagainya, itu tidak disebut dengan air padasan, disebut dengan air tergenang. Namanya air. Kenapa? Karena kita tahu tempatnya suci. Hal yang tergenang kan kita nggak tahu tempatnya itu asalnya suci atau tidak. Maka disebut dengan air tergenang. Tapi kalau air yang di dalam rumah kita atau masjid atau musola atau di rumah kawan kita atau di dalam rumah orang, yang itu namanya padasan, itu nggak disebut dengan air tergenang, air padasan namanya,
Boleh nggak? Itu nggak jadi makruh lagi. Jadi hukumnya boleh nggak jadi makruh. Genteng, genteng. Hmm? Genteng. Ah, genteng masa tergenang. Enggak dari air hujan. Air dari genteng. Air hujan. Hujan itu. Ngalir nggak? Ngalir. Yang disebut makruh enggak? Oh enggak. Kan ada Enggak. kotoran gitu. Kan air hujannya udah banyak. Air hujan udah banyak, deng langsung bersih tuh. Bekas tai ini udah keluar semuanya. Terus kita wudhu, boleh nggak? Oh, nggak ada masalah. Namanya bekas air hujan, kan namanya ketika air hujan langsung tiba, terus kena bersih semuanya. Kemudian kita wudhu bekas apa namanya dari genteng kita, boleh nggak? Boleh, nggak jadi makruh. Kotor, nggak jadi kotor kan udah dibersihkan dengan air hujan. Kecuali air hujannya dikit atau yang disebut dengan rintik-rintik hujan gerimis. Rintik-rintik hujan gerimis itu namanya bukan hujan tapi rintik-rintik hujan gerimis yang membasahi. Boro-boro membasahi itu mau rintik-rintik. Kayak gitu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya habis dari genteng kan namanya hujan, boleh. Kan kotor, kan udah dibersihin nama air hujan, nggak jadi masalah. Bisa paham jemaah? Nggak apa-apa, tanya lagi, nggak ada masalah. Soalnya ini kan hal-hal yang sehari-hari kita pergunakan. Jangan sampai kita salah dalam berwudu. Kalau wudu aja salah, bagaimana nanti salat? Gitu. Bismillah. Kalau makruh itu enggak sah. Makruh sah. Makruh sah, cuma kurang afdal. Oke, saya Sebentar nih, saya mau kasih contoh. Makruh sah, cuma kurang afdal. kayak bekas wudhu sama itu. Oke, maaf. Bekas wudhu terus kita pakai buat mandi. Asal wudhunya itu wudhu yang sunnah, boleh. Kalau bekas wudhu yang pertama, nggak boleh, haram. Nggak boleh, musta'mal. Kalau bekas wudhu yang pertama, kita buat mandi, tidak sah. Kita wudhu muka, tetesan yang pertama, kemudian kita ambil lagi, itu namanya air musta'mal. Tapi kalau wudhu yang kedua dan ketiga, itu nggak ada masalah. Ini kita wudhunya yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Kalau bekas wudhu yang pertama, kita mau wudhukan anggota tubuh kita yang pertama, mau buat wudhu lagi nggak boleh, mau buat mandi lagi nggak boleh. Karena itu namanya air yang sudah dipergunakan, namanya ma' musta'mal. Kalau yang kita udah mewudhukan pertama kali muka, tetesan yang keluar kan air musta'mal. Tapi ketika kita mewudhukan muka yang kedua kali, itu bukan musta'mal. Kemudian kita taruh di ember. Yang ketiga juga kita taruh di ember. Habis itu kita wudhu lagi, boleh. Dengan cara tetesan wudhu yang kedua dan atau yang ketiga, bukan yang pertama. Atau yang pertama belum lengkap. Yang pertama belum lengkap, baru sampai sini. Kemudian dia wudhukan yang kedua. Yang kedua berarti menduduki posisi yang pertama, karena yang pertama belum lengkap. Maka hitungan yang ketiga adalah yang kedua, hitungan yang keempat adalah yang ketiga. Makruh itu dia menjalankan tidak mendapat dosa, tapi dia meninggalkan dapat pahala. Itu makruh. Masya Allah. Ada orang sholat, ada khatib Idul Fitri pakai lengan pendek, nggak ada pantas-pantasnya amat. Dia nggak pakai baju dalam, nggak cuma sekedar pakai baju dalam, cuma pakai lengan pendek doang. Tapi dia khatib Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antas gak? Antas gak? Nah, itu namanya makruh. Nggak mantesin. Dapat dosa gak? Enggak, cuma nggak mantesin aja. Nanti jadi khatib Idul Fitri pakaiannya begitu. Khatib
Jumat pakai batik. Khatib Jumat pakai batik. Sering kita jumpai. Masih. Iya, masih banyak. Dosa enggak? Enggak, cuma enggak pantas. Ente enggak pantas sendiri. Lah khatib kok pakai batik? Pakai dong gamis. Makanya di masjid-masjid kita tempo dulu ada jubah disiapin di masjid. Andai kan kira-kira tuh khatib nggak pakai jubah udah disiapin, betul nggak? Gitu. Tapi setiap kali dipakai khatib di mana dicuci? Nggak udah 5 bulan nggak dicuci. Saya juga nggak mau pakai begitu. Gitu. Jadi udah disiapkan di masjid. Sekira-kira khatib atau muadzin pertama dan kedua nggak pakai jubah di masjid dipersiapkan. Masih kayak gitu nggak masjid-masjid kita? Masjid yang baru nih pakai nggak? Waduh, belum. Mumpung baru justru dipraktekkan. Jangan sampai berketerusan. Itu dititip salam ya, alhamdulillah dari saya. Nanti soalnya berketerusan. Nanti pada akhirnya khatib pakai apa namanya? Batik. Tapi dosa nggak? Enggak, cuma nggak pantas. Nah itu yang namanya makruh Bang Nurdin. Nggak pantas. Lagi ngaji, Bang Nurdin makan durian sendiri-diri. Yang bener aja ente. Ini ada encing ente, nggak kasih. Tetangga itu kan perlu juga. Ente makan sendiri, haram nggak? Enggak, cuma nggak pantas. Itu namanya itu dia. Ibarat makruh kayak gitu biar gampang maksudnya. Ya, biar dipahami hakikat makruh. Ya kan? Cuma yang lain cuma nyembah wangi aja dah. Allah Akbar. Itu kan ada Edi namanya. Edi juga kan mau. Gitu kan? Masa dikasih kulitnya doang? Pantas gak? Nggak pantas, makan goreng sendiri kok pantas? Nggak pantas, nggak pantas. Nggak pantas, tapi dapat dosa ke Bang Nurdin? Nggak dosa, cuma nggak pantas. Masa lagi ngaji makan goreng sendiri? Begitulah makruh. Paham? Alhamdulillah kalau paham. Alhamdulillah. Nggak sampai derajat haram, dosa enggak. Cuma nggak pantas, gitu aja. Nggak pantasin banget ente gitu. Dalam bahasa Betawi kita nggak pantas banget gitu. Gitu. Ibarat orang baru pulang haji, dia baru pulang haji begundul. Kan banyak juga orang baru pulang haji begundul. Ente kan baru pulang haji begundul, gimana sih? Dosa nggak begundul? Enggak, cuma kan nggak pantas ente baru pulang haji. Orang mau berangkat haji capek-capek, ya, melalui berbagai macam proses itu pulang haji begundul yang benar aja. Dosa kan? Tidak. Cuma pantas kan? Nah itu dia nggak pantas. Nah itu dia. Ada lagi? Jadi biar paham itulah makruh. Tapi kalau misalnya kita tinggalkan, dapat pahala. Ya, kita tinggalkan. Artinya tuh kita jadi khatib nggak pakai batik, jadi pakainya gamis atau kokoh minimal, dan pahala. Karena meninggalkan makruh adalah sunnah. Kalau dia niat menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Gak apa-apa. Mau nanya berarti ada niat nanya. Bismillah. Kalau kita lagi dalam perjalanan, terus kita mau sholat, terus kita nyari air tempat kita berwudu, tiba-tiba ada kita lihat keran di depan rumah orang atau di samping orang, kita berwudu di situ tanpa kita izin sama ini, dosa. Itu namanya haram, itu mencuri. Mencuri air. Mencuri bukan mencuri ayam doang yang dosa. Mencuri air juga dosa. Itu ya nggak apa-apa. Kalau bilang dulu dibolehin itu namanya bukan mencuri. Astagfirullah. Bilang dulu kemudian dibolehin, bukan kayak cuplis atau siapa? Yang namanya punya
Yusro gitu. Mau minum jamu ya Panadol jambu. Dia bilang iya sendiri, astagfirullah. Yang namanya izin kalau diizinkan boleh. Tapi kalau tidak diizinkan mencuri. Jadi kalau misalnya walaupun kita mau wudu, tapi ada apa namanya tempat air apa namanya keran di depan rumah Bang Yasin misalnya. Wudu kita tahu-tahu ngambil. Loh saya, itu kan punya beliau. Izin dulu. Kalau misalnya udah izin diperbolehkan, itu namanya bukan mencuri, itu udah izin. Walaupun kita untuk wudu. Walaupun kita untuk wudu. Wudu kan wajib kita mau sholat. Ya, tapi kalau misalnya atau kendi selalu dibawa oleh mereka para sahabat untuk persiapan Rasulullah wudu atau persiapan Rasulullah buah hadas. Ya, buah hadas. Cebok untuk cebok yang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembahasan kita air yang tergenang, air yang tidak mengalir tapi sedikit. Tapi kalau air yang banyak walaupun tidak mengalir, no problem. Air yang ada di laut nggak ada masalah. Air yang ada di apa namanya kali, tapi kalinya bersih, ingat. Nggak menjadi kali Jakarta. Kali Jakarta itu bukan air namanya. Apa namanya? Limbah namanya. Beda. Jangan bilang itu adalah air kali, itu limbah kali. Limbah polusi, gitu. Jadi nggak bisa kita katakan air. Jadi itu bukan air lagi. Bisa jadi kita mengatakan itu air kalau misalnya ada di pelosok. Tahu pelosok mana data saya juga bingung. Di Banten aja nggak begitu, kecuali pelosok Banten atau Bandung, kecuali pelosok Bandung nggak bisa jadi. Kalau Bandung perkotaan aja susah kita dapetin air kali. Tetap yang ada adalah limbah lagi. Jadi yang di kali-kali kita udah banyak kena limbah. Pada akhirnya bukan disebut air kali tapi limbah. Makanya kan disebut dengan air limbah, bukan air kali, bukan. Boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun itu ngalir seperti air, tapi kan itu limbah namanya. Kan namanya bukan air. Itu nggak boleh kita wudu, nggak boleh mandi. Makanya kalau mandi di situ pasti sakit. Atau kita cuci pakaian di situ, pakaian kita pasti banyak kotoran, penyakit. Atau sebagian nyuci apa namanya piring dan sebagainya. Sumber penyakit aja. Paham nggak? Kita lagi bersihin piring atau di situ pisang goreng jalan. Astagfirullahaladzim. Kalau zaman dulu masih boleh-boleh juga, namanya air kali. Walaupun kita wudu di situ ada pisang goreng jalan nggak ada masalah. Kan namanya disebut dengan air kali. Jadi air kendi, air guci boleh kita berwudu di situ. Seperti air padasan kan sama. Mau air kendi, mau air guci kan air padasan. Banyak orang-orang tua tempo dulu bekas kaleng cat dibersihin, nggak mau modal, nggak mau modal. Kayaknya yang kira-kira dulu yang 50, yang seli 5 liter, ada yang 20 liter, itu nggak mau modal. Padahal nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang kayaan dikit pakai gentong, masya Allah. Boleh nggak? Boleh. Pakai gentong, mau pakai gentong kayak, mau pakai bekas kaleng cat nggak apa-apa, yang penting bersih. Ya orang-orang tua kita tempo dulu kan kayak begitu. Masih gak di sini pakai itu? Jarang. Ada, tapi jarang. Oke. Kalau air hujan itu boleh gak Pak? Boleh banget. Semurni-murni air itu adalah air hujan. Boleh banget. Air hujan kita padasin, kita taruh di padasan atau kita taruh di tempat. Habis itu kita mandi, kita wudu, kita tenebin dulu, kita mandi, wudu. Itu yang ada di tanah semuanya yang kita pakai, yang kita pergunakan itu asalnya dari air hujan yang turun dari atas mengendap ke bawah. Habis itu kita minum air. Habis itu kita mandi. Cuma ini secara langsung dari air hujan. Boleh. Gitu. Makanya kita minta kepada Allah rezeki yang halal seperti rezeki air hujan yang turun dari atas langit. Sangat murni kan? Murni kan? Jangankan wudu, mandi di situ dengan air hujan, masya Allah. Mandi air hujan. Nah itu Rasul Akbar. Dia mandi wujud junub. Dia mandi junub.
Jam 2 dini hari, jam 3 dini hari pakai hujan lagi seperti zaman sekarang. Betul nggak? Bang Nurdin? Bang Nurdin atau Bang Dedi? Bang Nurdin? Iya, Bang Nurdin. Ini orang tua kita ngingetin, itu Masya Allah. Bang Nurdin. Itu jam 3 mandi junub. Ya dari dari air hujan boleh nggak? Ini boleh banget. Ngalir gak kira-kira air hujan? Bukan ngalir lagi. Terus makanya kita udah waktunya mau mandi itu jam berapa? Menjelang subuh hujan, aduh, selimutan lagi. Masya Allah. Rupa-rupanya setannya lebih banyak daripada malaikatnya. Betul gak jemaah? Jemaah? Ya. Ya Allah. Banyak jenisnya seperti pakai Ya? Ikan sekarang model itu ada jenis air, ada air penyulingan, terus air pemurnian gitu. Nah itu kalau Kayak air pump gitu. iya, itu kalau seandainya untuk ngilangin bau, ngilangin apa gitu dari warna coklat, nah itu dimurnikan lagi, itu boleh nggak? Ya, ulama mengatakan kalau air pump masih boleh. Karena itu sudah proses penyulingan. Ya. Asalnya, kan dari kali. Itu dari kencing, dari kotoran dan sebagainya. Akhirnya kan disuling itu. Dan dari berbagai macam proses. Bukan yang namanya penyulingan satu proses saja, tidak, banyak proses. Masuk lagi masuk lagi sana, lagi. Jadi majelis ulama itu sudah mengatakan bahwa itu adalah air pump, itu ada air apa namanya? Air pump ya. Namanya yang kita beli setiap bulan bayar, itu hukumnya boleh digunakan. Itu. Kecuali kalau yang sangat berbau. Seperti bau kaporit. Nah, kita tinggal dulu. Nunggu ditenebin dulu. Kan biasa kan ada kadang bau kaporit. Nah, tenebin dulu. Tenebin dulu di bak atau di ember. Kalau kira-kira tuh udah nggak bau kaporit lagi, baru kita pergunakan untuk berwudu. Termasuk kalau yang di modal sana rumah sakit syaratnya tuh harus ada air ipal. Apa tuh air pipa? Saya nggak ngerti. Air yang memang sama penyulingan juga, di proses pembersihan juga, pemurnian. Nah, kalau seandainya itu nggak nggak murni atau udah nggak bersih, mulai dari limbah, nah kan dilarang buat buang ke aliran sungai atau kali. Jadi proses rumah sakit mesti dibersihin dulu tuh. Kadang dia dipakai buat nyiram taman atau buat air yang kolam gitu kan. Masih boleh. Masih boleh. Masih boleh. Syaratnya kalau seandainya itu uji coba pakai ikan. Kalau ikan itu nggak mati atau nggak mabok, berarti air itu udah murni gitu. Ya, kan, boleh. kalau kira-kira kalau ikan sudah mati, kita juga nggak boleh. Kalau ikan aja nggak boleh, bagaimana kita? Nah kita, jadi al-illah taduru ma'illati. Jadi sebab itu berhubungan dengan hukum yang ada. Jadi hukum-hukum yang ada itu tergantung sebabnya. Kalau misalnya itu kira-kira ikan ditaruh di situ mati, ya berarti haram kita pergunakan. Al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu beredar menurut sebab. Dalam istilah usulul fikih. Walaupun kelihatan airnya murni, tapi ikan di situ pada mati. Nah, berarti ada sesuatu. Nah, di situ tidak boleh kita pergunakan. Itu kembali kepada hukum asal yang dalam istilah usulul fikih namanya al-hukmu yaduru ma'illati. Masuk suci berarti. Suci selagi ikan hidup masih di situ. Gitu. Walil khuruji minal karahati, dan keluar dari perbuatan makruh, yuharriku biyadihi thumma yatawadda'u bih. Dia gerakan air wudhu tersebut dengan tangannya, kemudian dia berwudhu di situ. Kan ada nih di ember bersih. Ember bersih, kemudian kita tenebin, kita taruh tuh di ember tangan kita, jadi masalah, nggak makruh. Kan ada orang bilang ini buat wudhu gitu, berarti dia nggak ngerti. Kan tangan kita cuma kita taruh di ember doang. Emang kenapa?
kecuali kita niat mandi junub di ember tersebut. Ini ember, kita masukin tangan kita dengan niat mandi junub di situ, maka jadilah air yang ada di ember tersebut air mustakmal, air yang najis kalau begitu jadinya. Makanya kalau kita lagi mandi junub, dengerin, mandi junub sebabnya kenapa? Ya tahu mandi junub harus besar, semuanya mandi junub harus besar. Tolong pencapir yang paling ujung. Ente yang lihat di belakang ini. Apa? Tolong pencapir zaman Pak Harto, tolong pencapir. Iya di bangku, makanya kalau pencapir. Bangku yang lain duduk di bangku. Belakang. Apa? Bersih dari haid. Perempuan ketika sudah bersih dari haid wajib mandi hadas, mandi besar. Itu mandi besar tuh ketika tuh perempuan udah selesai haidnya, ketika dia niat mandi, nawaitul ghusl akbar an jamil badan fardhan alaihi ta'ala. Kemudian tetesan yang kena ke tubuh, kemudian kena ke ember, sementara yang kena ke tubuh baru satu tetesan. Kemudian kena ke ember, saya tanya embernya itu 2 kula atau tidak? Tidak, jadilah itu air mustakmal, tidak boleh dipergunakan lagi. Makanya kalau mandi jangan deketin ember. Kecuali kalau kita udah mandi yang sekali, guyuran yang kedua kena ke ember, masuk ke ember nggak ada masalah. Itu kan niatnya udah hasil. Paham nggak? Mandi ya kan belum namanya. Kalau yang namanya udah kena semuanya dari atas dari ujung rambut sampai ujung kaki udah kena namanya. Jadi kita wudukan, kita mandikan dari ujung sini, baru sampai sini doang misalnya. Berarti kan belum hitungan satu. Paham nggak? Berarti semuanya sampai ujung kaki udah kena semuanya. Kira-kira sudah kita mandikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, aman deh. Kemudian kita mandikan, kemudian habis kena badan kita kena ke ember, nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika baru tetesan pertama kena di sini, kemudian kita mandikan yang ada di daerah dada. Dada kan belum kena air, atau kaki belum kena air, kemudian kena kemana? Ke ember. Itu mutana, itu mustakmal, nggak boleh dipergunakan air tersebut. Paham nggak? Makanya kalau lebih aman mandinya lewat kucuran. Iya itu dia. Masya Allah, ini pertanyaan yang jenius itu. Karena aman. Kalau embernya di itu kucuran di keran aja, Nyala. sandanya keran nyala. Iya kan itu. Iya. Walaupun ember sudah dikucurin keran itu udah 2 kula belum saya tanya. Belum. Ya, belum. Tetap aja. Kan kalau mau dihitung tetap aja 10 liter atau 20 liter. Begitu gak? Saya mau tanya, begitu gak cuman? Kalau udah 2 kula nggak ada masalah. Kita mau mandi di dalam sumur atau di mandi jangan sumur siang. Nanti kalau dia terkenal sumur langsung di apa namanya birka kolom yang ada di masjid yang dulu mandi di dalam situ, mandi junub boleh. Karena sudah 2 kula. Permasalahannya ini belum sampai 2 kula, itu dia. Yang disebut dengan 2 kula 621-an liter. Paham nggak? Tadi kata jamaah kan yang diturun-turun paling banyak 500 liter, berarti belum 2 kula. Teringat tuh. Apalagi yang ember, walaupun ada kena air lagi, kan hitungan yang ada di dalam ember baru cuma beberapa liter atau beberapa puluh liter. Kecuali yang ada di pegunungan, yang ada pakai bambu-bambu. Turun nggak ada masalah. Itu kan seperti air yang rocok dari atas, seperti apa namanya tadi keran, itu nggak ada masalah. Paham nggak jemaah? Kita mandi di pegunungan, nggak ada masalah. Kita mau junub kayak mau mandi apa nggak ada masalah karena kita nggak ada hubungannya dengan air-air yang lain. Ini kena di air yang rupa-rupanya tidak ngalir dan air tersebut tidak mencapai 2 kula lagi.
Gitu. Udah kita habis mandi air junub, kita mandi junub, kemudian kena di di ember, kemudian kita pakai lagi tuh ember, itu nggak boleh, nggak boleh. Kesian orang setelah kita. Untuk cebok aja tidak sah, karena persyaratan cebok itu airnya air bersih, air suci, persyaratan cebok. Paham nggak sampai sini? Saya kasih tahu kepada jemaah. Wa amal wudu bin fadlil mar'ati. Adapun wudu bekas perempuan. Wudu bekas perempuan. Makanya kalau lebih aman wudu di keran. Kan nggak ada bekas-bekasan. Ini wudu bekas perempuan. Bekas, ingat. Bukan berarti bekas mantan. La haula wala quwwata illa billah. Enggak, yang berarti bekas itu adalah mantan. Pemahamannya terlalu tinggi ini. Ya, belum belajar matematik udah belajar filsafat duluan ini. Gitu. Faqad ikhtalafa ulama fi dzalika, ulama berbeda pendapat. Kita pahamin dulu. Ini wudu bekas perempuan. Faminhum man qala bi karahiyati, ada sebagian mereka para ulama mengatakan makruh. Lima rawahu al-Hakam Ibnu Amr, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hakam bin Amr. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda ila rajuli bi fadli tahuril mar'ati. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seseorang laki-laki berwudu bekas bersucinya perempuan. Sisa bekas bersucinya perempuan. Sisa. Wagalu, mereka para ulama lagi mengatakan innahu ta'abbudiyun la yudrakul adlu hikmat. Ini adalah urusan ibadah yang akal tidak mampu untuk memahami hikmahnya. Fayajibu ghasluhu ala mahallin nuha, maka wajib menguranginya dari tempat yang dilarang. Waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Allah ridha kepada keduanya, Abdullah dan Sayyidina Umar. Makanya Allah ridha kepada keduanya. Innal maqsuda bihi fadlul haidhi wal junubi. Dimaksudkan di sini bekas haid dan bekas perempuan yang junub. Gitu. Makanya entar dulu, jangan komentar dulu. Jadi bekas wudu perempuan maksudnya apa? Ada sebagian ulama mengatakan bekas wudu perempuan. Ada mereka para ulama mengatakan bekas mandi junub. Otomatis kalau disebut dengan junub siapa? Perempuan. Jadi nggak perlu lagi dibilang bekas mandi junub, bekas haidnya, udah cukup bekas haid, gitu. Karena haid dan junub itu bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi kalau disebut dengan bekas haidnya, bekas haid berarti khusus perempuan. Ada kalau Ibnu Qudamah fil Mughni, ini masih koma dulu, kita pahamin aja dulu santai. Karena ini masih belum titik. Wa dzakara Ibnu Qudamah fil Mughni, Imam Ibnu Qudamah beliau berkata di dalam kitab Mughni Muhtaj. Riwayatan saniyatan bi jawazil wudu' bihi lirijali wan nisa'i. Dengan riwayat yang kedua dengan bolehnya wudu di tempat tersebut buat laki dan perempuan. Ada sebagian ulama tadi mengatakan boleh. Kan tadi udah dibilang oleh pengarang, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Mana lebih kuat argumentasi di antara keduanya? Wa hiya riwayatun ikhtaraha Ibnu Aqil. Ini adalah riwayat yang diambil oleh Imam Ibnu Aqil. Wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama.
Lima rawa Muslimun fi sahihi, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Imam Muslim mempunyai sahih apa yang telah diriwayatkan oleh baginda Rasulullah, yang telah diriwayatkan oleh beliau, karena beliau mengambil argumentasi dari Rasulullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi fadli Maimunah. Adalah baginda Rasulullah, beliau mandi bekas Sayyidatuna Maimunah. Siapa yang disebut dengan Sayyidatuna Maimunah? Istrinya. Permasalahan di sini kan bekas istri. Kalau bekas perempuan memang nggak boleh, kan perempuan umum. Ini ulama mengambil kesimpulan. Kalau bekas perempuan lain, bekas perempuan habis mandi junub, atau bekas perempuan habis mandi haid. Perempuan bisa jadi istri, bisa jadi orang. Tapi kita katakan di sini ini bekas orang lain. Bekas orang lain nggak boleh datang kalau bekas orang lain. Tapi kalau bekas istri, gimana? Baginda Rasulullah mandi dari bekas junubnya Sayyidatuna Maimunah. Sayyidatuna Maimunah salah satu istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan baginda Rasulullah sering kali mandi dengan istri-istrinya di kamar mandi. Sunnatul Rasul. Sunnatul Rasul mandi dengan istri. Itu di satu kolam khusus. Kolamnya sempit, yang cukup cuma 2 orang. Paham nggak? Kalau masjid, suami istri masuk kalau masjid, kunci, waduh, kelepakan deh. jangan kalau masjid, kalau rumah ibaratnya apa yang ada di dalam rumah? Betab. Nah, boleh di situ. Niat mandi di situ, kena sunnatul Rasul. Jadi mandi di betab suami dan istri sunnah. Tapi kalau mandi seperti di kalau mandi masjid itu bisa jadi haram. Apalagi mandi udah waktunya subuh, diteriakin orang. Gitu. Itu bisa jadi haram. Tapi kalau misalnya di rumah sendiri bikin betab, atau seperti orang-orang Cina itu kan bikin tempat air mandi dari dari kayu yang cukup cuma 2 orang, paham nggak? Gitu. Namanya apa itu? Yakuza. Itu dah Yakuza itu dia. Gentong ya udah gitu. Itu. Gentong atau Yakuza itu saya nggak ngerti, udah itu. Itu. Mandi di situ bareng-bareng. Gitu. Niat junub di situ. Terangkat kalau misalnya airnya banyak. Ingat, kalau airnya banyak terangkat junub ini. Mandi sama-sama nyelam dulu, plak. Habis itu yang satu nyampunin, yang satu nyampoin, yang satu bersih-bersih ya gitu. Sunnatul Rasul. Jangan udah nikah berpuluh-puluh tahun nggak pernah mandi bareng. Astagfirullah. Malu. Kalau keluar pakai menor-menor, orang lain itu kan punya orang lain. Nggak boleh kita pergunakan sebelum izinnya. Jadi dosa. Wudunya sah, dengerin. Wudunya sah, tapi perilakunya dosa, haram. Perilakunya haram, jadi dapat dosa. Wudunya sah, dia sholat sah gak? Tapi haram. Karena tingkah lakunya mencuri airnya. Ya. Kalau ada waktu itu orang yang nggak ada, bagaimana gitu? Ya kita tayamum. Cari yang lain. Iya, andai kan nggak ada air, itu kan menghukumkan fardul ma, ketiadaan air kalau gitu jadinya. Ada tuh air punya orang, sementara orang kita minta nggak keluar, tetap itu kan namanya punya orang. Tetap kita nggak boleh ambil. Apakah gara-gara tuh ada sendal, asik nih sendal. Waalaikumsalam, nggak dijawab. Assalamualaikum, kita mau ke Bogor pakai sendal. Nggak ada yang jawab, kita ambil dah. Gitu. Apakah jadi sah? Tetap. Atau orangnya nggak ada di situ, tapi sendalnya ada. Kita ambil, dosa haram mutlak. Gitu. Kita mau berwudu, orangnya nggak ada, tapi airnya ada di situ. Nggak boleh kita ambil. Kalau minjem izin.
Minjem sendal ya, iya itu izin. Tapi kalau ngambil itu namanya mencuri. Beda antara izin dengan mencuri. Niat izin, niat izin orang nggak ada izinnya, itu namanya mencuri. Jadi kalau misalnya kira-kira kita mau wudu, orangnya nggak ada, airnya ada, nggak ada lagi tempat air untuk kita ngambil air wudu, ya udah kita tayamum. Nah ketika itu tayamum tempatnya, andaikan tidak ada kita jumpa air di sana dan di sini dan sana sini nggak ada, kita cari, udah kita bertayamum. Malah andaikan kita ngambil air orang, malah dapat dosa. Iya. Kalau kita pas kita di musola itu kalau sama juga kita Musola betul. Masyarakat. kalau seandainya bukan di musola itu ya kan biasanya suka sama juga ya. Maksudnya musola bukan untuk umum, musola apa nih? Sholat kunci gitu loh. Tetap kan walaupun musola dikunci, tapi kan buat umum. Iya. Ada nggak musola buat pribadi? Nggak ada. Kalau di rumah itu namanya musola rumah, dalam rumah beda. Ini kalau musola walaupun di luar kan tetap musola umum, walaupun dikunci untuk umum nggak? Boleh kita pakai, kan untuk umum. Yang nggak boleh kita mandi di musola tanpa kita sholat. Dari mana tahu kita ke musola? Numpang mandi. Nah, ke musola numpang mandi itu dosa. Siapa edi lagi? Lah, Allah. Yang benar aja. Atau cuma numpang kecil ngecing doang. Habis nonton air tanjap atau nonton apa namanya tengah malam ada musola nih mau kencing nih. Iya kebelet, atau mau kebelet mau nggak kebelet itu dosa. Wudu, di situ salat 2 rakaat. Nggak apa-apa, tapi nontonnya tetap dosa. Ini saya nggak bicara masalah nonton ini. Itu nontonnya dangdutnya tetap dosa. Ini andaikan kita perlakukan musola cuma untuk begitu doang, buat kencing dah, cang kencing. Tanpa berwudu itu nggak boleh. Karena musola masjid untuk kemaslahatan umum, bukan untuk tempat kencing. Kalau di situ buat tempat kencing kita kasih musola 5.000, bagaikan rest area, bayar di musola tersebut. Ya, karena kita udah menganggap musola tempat kencing, bayar untuk bayar listrik itu. Itu pengurus untuk membantu pengurus untuk bayar listrik. Boleh kalau kita bayar 10.000. Tapi kalau misalnya kita memang nggak punya duit, kencing, ya kencingnya kalau cuma sekedar kencing doang nggak boleh, wudu. Jadi boleh. Ada kan ngabisin air lebih banyak, betul nggak? Habis cebok misalnya 5 liter atau 10 liter, kemudian wudu 10 liter, lebih banyak lagi. Tapi kan itu untuk kemaslahatan umat. Masjid, musola, majlis salim untuk kemaslahatan umat ya. Tapi kalau misalnya masjid, musola, majlis salim buat kencing doang, dosa. Mau ke masjid cuma numpang kencing doang, astagfirullah, nggak wudu, dosa. Paham jemaah? Jadi untuk biar tidak dosa wudu, apalagi dengan sholat 2 rakaat, sholat sunnah, Allahu Akbar, itu menghilangkan dosa. Apalagi habis itu kita taruh di amal jariah masjid, musola atau majlis salim, kita kasih lebih pahala lagi. Itu yang lebih istimewa, lebih afdal. Di musola sengaja ngajak tidur. Siapa? Bang Idris. Astagfirullah. Idris. Edi dari ingat mandi jatuh, nggak usah lagi. Sengaja ngajak tidur. Kalau boleh tidur, tapi sebelum tidur wudu. Jangan langsung tidur kan. Tadi kan udah dibilang, masjid, musola, majlis salim untuk kemaslahatan. Jadi wudu dulu. Jadi ini ngambil tarik agar tidak dapat dosa. Andai kan sekonyong-konyong kita ke masjid musola, kan biasa Ramadan emang enak banget kita tidurkan di masjid musola, betul ya? Tidur ntar dulu wudu dulu. Kalau udah wudu mau tidur nggak ada masalah. Kan udah ngambil air ya, memang masjid musola majlis salim memang tempat ibadah. Ibadahnya karena lantaran mengambil wudu. Tiduran nggak jadi masalah. Tapi kalau tahu-tahu kita tidur di masjid nggak ngambil wudu dan sebagainya, itu malah menjadi masalah. Paham nggak jemaah? Alhamdulillah, kalau udah paham.
Kan terkadang kita kalau dari luar udah kebelet kencing, musola tempat untuk kencing doang. Nah, biar nggak jadi dosa, wudhu. Padahal kan secara akal kencing aja kita ambil 10 liter air, wudhu 10 liter, kan secara akal udah 20 liter habis. Tapi itu untuk masalah, nggak ada masalah, malah tidak menjadi masalah. Bisa paham jemaah? Jemaah bisa paham? Alhamdulillah. Wallahu a'lam.